Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Gita dari Komunitas Spiritual Kitab Suci Emmaus Journey Paroki Kedoya Gereja Santo Andreas dalam rangka 7 Minutes Bible Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur berdasarkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 15. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menceritakan para pekerja yang merasa bekerja lebih lama, bersungut-sungut dan merasa tidak puas karena merasa diperlakukan tidak adil oleh tuan pemilik tanah. Mereka merasa bekerja lebih lama dari para pekerja lainnya. Di mana disebutkan, para pekerja tersebut sudah ada yang mulai bekerja sejak jam 6 pagi, jam 9, lalu jam 12, serta pada sore hari, jam 3 sore dan jam 5 sore. Tetapi mereka menerima upah yang sama, yaitu 1 dinar. Setelah kita membaca atau mendengar perumpamaan ini, hati kita pun mungkin akan terusik oleh ketidakadilan. Sama seperti yang dirasakan oleh beberapa pekerja kebun anggur tersebut. Ketidakadilan yang kita rasakan, bisa kita merasakannya di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, di dalam keluarga, atau komunitas. Bahkan mungkin kita merasakan ketidakadilan di dalam Tuhan. Berbicara soal ketidakadilan, akan timbul beberapa pertanyaan yang harus kita telaah dalam diri kita. Apa benar tuan pemilik tanah tersebut tidak adil? Apa benar Tuhan tidak adil kepada saya? Atau adil menurut saya, apakah adil menurut Tuhan? Perumpamaan ini ingin menggambarkan kemurahan Tuhan kepada manusia yang menginginkan manusia hidup di dalam kerajaannya. Tuhan setiap hari mencari jiwa yang bersedia untuk menanggapi panggilannya dan hidup di dalam pertobatan selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti tuan tanah yang pagi-pagi benar sudah keluar untuk mencari para pekerja pada kebun anggurnya hingga matahari terbenam. Jika para pekerja yang bekerja lebih awal menganggap tuan pemilik tanah berlaku tidak adil, sesungguhnya tidaklah demikian. Karena kesepakatan upah bersama sudah dipenuhi, sehingga mereka tidak mempunyai hak untuk memprotes kebaikan dan kemurahan yang diberikan tuan tanah tersebut kepada para pekerja lainnya. Sesungguhnya yang tidak adil tersebut bukan tuan pemilik tanah, tetapi karena dalam diri para pekerja tersebut ada rasa iri hati dan cemburu atas kebaikan dan kemurahan tuan pemilik tanah. Kita sebagai manusia terkadang memahami kasih Tuhan dengan cara pandang kita sebagai manusia, bukan memahami sifat Allah yang mengasihi manusia tanpa perbedaan. Tuhan menginginkan kita kembali ke dalam kerajaannya dan hidup di dalam pertobatan selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jika Tuhan senantiasa bersikap adil dan murah hati kepada kita manusia berdosa ini, maka kita pun sebagai manusia diminta melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Menjadi murid Yesus adalah satu panggilan dan keistimewaan untuk bermurah hati dan berlaku adil, sama seperti Bapa di surga yang sudah melakukannya terlebih dahulu kepada kita. Tuhan memberikan hujan, memberikan matahari, bukan hanya kepada orang yang baik,
tetapi juga kepada orang yang jahat. Pada Injil Matius bab 20 ayat 16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi kita jangan pernah berbangga sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Karena yang diperhitungkan bukan waktu lama atau sebentarnya, tetapi ketaatan kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, itu yang akan diperhitungkan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, jangan pernah mundur untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, dan jangan pernah menganggap Tuhan Yesus tidak adil. Tuhan Yesus memberkati.